Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Di sini Vini akan menjelaskan yaitu tentang hadis wadiah. Apakah wadiah itu? Wadiah adalah suatu barang tertentu yang diamanahkan atau yang dititipkan atau yang ditinggalkan kepada orang yang bukan pemiliknya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hidup Berbagi. Pada video kali ini, kita akan melihat perjuangan para mahasiswa menghafal hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Karena kita ujian tengah semester. Dulu kita kuliahnya online, jadi ujiannya juga online. Menghafal hadis bukan perkara yang mudah, perkara yang gampang. Apalagi bagi mahasiswa yang tamatan sekolah umum dari SD, kemudian SMP, SMA, SMK. Bagi mereka ini perjuangan yang sangat berat. Beda dengan mahasiswa yang tamatan sekolah agama, tamatan pondok pesantren. Saya seorang dosen tafsir hadis, sebenarnya tidak mau memberati mahasiswa dengan beban yang berat saat pandemi COVID-19 ini. Cukuplah virus corona ini yang membebani kita semua. Tapi apa boleh buat, kita harus melewati ujian tengah semester. Tetapi insya Allah saya memudahkan sebagaimana diperintahkan oleh agama kita. Yassiru wa la tu'assiru. Beri kemudahan, jangan beri kesulitan. Biasanya saya ketika ujian meminta kepada mahasiswa untuk menghafal seluruh hadis yang sudah kita pelajari. Tetapi ujian kali ini saya hanya meminta kepada mahasiswa menghafal satu hadis lengkap arti dan syarahnya. Ya. Mari kita saksikan, kita lihat bagaimana perjuangan mereka. Mereka yang dari umum agak kesulitan, baik dari segi melafazkan, bisa jadi bertukar hurufnya, bisa jadi tidak tepat tajwidnya, atau tidak tepat makhrajnya. Ya. Tetapi tidak apa-apa karena kita sama-sama belajar. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tela Desnarwanti, NIM 1816010146 dari Eksyade. Hadis yang saya pilih untuk UTS adalah hadis yang berkaitan dengan al-ijarah atau sewa menyewa. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahtajama wa a'ta al-hajjama ajrahu. Anas recounted the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hired the captain and reward him. So, rent is two, things and service. For goods such as cars, homes, hotels, but there are principles of benefit there, not immoral. Misalnya, disewa senjata tetapi untuk membunuh, disewa bom tapi untuk menghancurkan suatu bangunan misalnya. Ini bukan merupakan akad sewa menyewa yang terdapat dalam Islam. Sekian dari saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Abdul Lubis, bisa dipanggil dengan Saleh, NIM 1816010005 di lokal Eksya A 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis wadiah yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud. Hadisnya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanat ila man ya'tamanah wala takhun man khanakat, yang mana artinya yaitu tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan
atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Di mana maksud hadis yang telah saya jelaskan ini, yaitu apabila berikan amanah kepada orang lain atau kita menitipkan barang kita kepada orang lain, maka orang tersebut harus dan wajib menjaganya walaupun dia tidak mendapatkan imbalan. Maksudnya di sini kalau seperti ini, saya akan menitipkan motor saya ini kepada orang lain atau teman yang saya percayakan, maka dari itu itulah yang disebut dengan amanah, dan orang tersebut harus menjaganya dengan baik, seperti sebagaimana motor ini dianggapnya motor dia sendiri, walaupun itu motor orang lain yang diberikan amanah kepadanya, walaupun dia tidak mendapatkan imbalan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat melawan virus wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Novianti, NIM 1816010123 dari Ekonomi Syariah D. Nah, baiklah, di sini saya akan membacakan syarah hadis tentang al-ijarah atau sewa menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajma wa atal hajjama ajrah. Artinya, dari Ibnu Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyewa tukang bekam dan memberikan upah kepadanya. Nah, sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alferdilisa Widya Puspita, NIM 1816010137, berasal dari lokal Eksyade. Baiklah, hadis yang saya pilih untuk UTS hari ini yaitu hadis yang berkaitan dengan wadiah. Sebelum saya menyampaikan hadis tentang wadiah ini, saya akan menjelaskan apa itu wadiah. Wadiah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, baik itu berupa uang, emas, berlian, dan benda-benda yang berharga lainnya, yang mana titipan atau benda ini harus dikembalikan kepada orang pemilik titipan ini, dan penerima titipan ini tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Dan akad wadiah ini adalah sifatnya tolong menolong. Bunyi hadis tentang wadiah ini yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanah ila man yatamana wa taqun man khanak. Artinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu, yang telah menitipkan sesuatu kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu atau yang telah berkhianat kepadamu. Penjelasan hadis tersebut yaitu, when we are betrayed by humans, coworkers, and brothers, we should not repay the betrayal, because it is best to give a reply that is Allah subhanahu wa ta'ala, and we leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Hai, perkenalkan, nama saya Vini Yunalia. Di sini, Vini akan menjelaskan yaitu tentang hadis wadiah. Apakah wadiah itu? Wadiah adalah suatu barang tertentu yang diamanahkan atau yang dititipkan atau yang ditinggalkan kepada orang yang bukan pemiliknya. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanah illa man i'tamanaka wala takhon man khonaka. Artinya yaitu, tunaikanlah amanah yang dititipkan kepadamu atau yang ditinggalkan kepadamu, dan janganlah sekali-kali kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Yaitu dijelaskan bahwa hadis ini
kita sebagai manusia harus menjaga amanah dari seseorang. Kalau seseorang sudah menitipkan kepada kita sesuatu barang atau suatu perkataan, berarti orang tersebut sudah percaya kepada kita. Dan janganlah sekali-sekali kita mengkhianati kepercayaan orang tersebut. Sekian dari Vini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadid dari Prodi Ekonomi Syariah A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dalil syirkah yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa iza khana kharajtu min bainihima, yang artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama tidak ada satupun yang saling mengkhianati sahabatnya. Apabila salah seorang mengkhianati sahabatnya, maka saya keluar dari keduanya. Maksud dari hadis ini yaitu bahwasanya pihak ketiga ini yaitu Allah akan memudahkan, memberikan berkah, kelancaran, keberkahan, nikmat yang melimpah bagi orang yang melakukan syirkah yang jujur, tidak ada kezaliman, tidak ada berbohong. Sehingga maksud dari pihak ketiga ini itu Allah akan memudahkan jalannya bagi orang yang melakukan syirkah yang amanah, yang tidak menzalimi. Namun apabila salah seorang mengkhianatinya, maka Allah keluar dari orang yang bersyirkah ini, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak akan diridhoi oleh Allah, tidak akan dimudahkan urusannya dalam syirkah ini. Maka dari itu dalam hadis ini dapat kesimpulannya, kita dalam menjalankan syirkah ini haruslah jujur, tidak ada unsur kezaliman, harus saling percaya dan tidak boleh mengkhianati, agar Allah selalu berada di sisi kita dan meridai kita, sehingga kita apa yang kita kerjakan diberkahinya dan dimudahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maksigio Al-Qasah, NIM 1816010156. Tayyib, fi hadzal waqt sa'aqra'ul hadits anil mudarabah an Suhaibin radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinnal barakah al-bai'u ila ajal wal muqaradah wa khaltul burri bisya'ir lil bait la lil bai'. Rawahu Ibnu Majah bi isnadid dhaif. Dari Suhaib, semoga Allah meridaikannya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli yang ditangguhkan atau jual beli yang diberikan waktu kepada seseorang untuk menggantinya. Kemudian melakukan kirot atau memberikan modal kepada seseorang, dan yang mencampurkan dengan jelas antara gandum dengan tepung untuk keluarganya di rumah tanpa dia perjualbelikan. Mungkin sekian dari saya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan saya Dwi Rizky Kurnia, Ekonomi Syariah D, NIM 1816010122. Saya akan membahas tentang syarah hadis jual beli salam. Yang hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faqala man azlafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin illa ajalin ma'lumin. Yang artinya yaitu Nabi berkata, barang siapa yang meminjam sesuatu maka hendaklah ia meminjamkannya sesuai takaran dan timbangan dan masa tertentu. Yaitu penjelasannya di sini dapat kita pahami bahwa apabila kita meminjam sesuatu barang, maka hendaklah apabila seorang meminjam barang, maka hendaklah kita meminjamkannya sesuai yang dia butuhkan, apa yang dia butuhkan sesuai dengan takaran dan timbangannya, dan kita mengembalikannya sesuai dengan takaran yang kita pinjam tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Saya Vera Indah Purnamasari dengan NIM 1816010132 dari Eksyade akan membacakan hadis tentang ijarah atau disebut juga dengan sewa menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajja ma ajrah. Artinya dari Anas ibnu Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa seorang tukang bekam dan memberikannya upah kepadanya. Sarah dari hadis ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa seorang tukang bekam dan memberikannya upah. Jadi sewa menyewa di sini terdapatnya barang ataupun jasa. Sekian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Qudratur Rahman. Baik, saya akan mencoba membahas wadiah sebagaimana kita dapat kita pahami dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud yang mana berbunyi itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addal amanata ila man tamanaka wala takhun man khanaka. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan dan menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati. Dari hadis dapat kita pahami bahwa kita apabila orang telah mempercayakan untuk menitipkan sebuah amanat kepada kita, maka harus kita jaga dengan baik dan tidak kita dilarang untuk mengkhianatinya. Dan apabila orang tersebut meminta kembali yang telah dititipkannya, maka kita harus kembalikan secepatnya atau dengan sebaiknya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Pranata dari kelas Eksyade. Di sini saya akan membacakan hadis tentang wadiah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Addil amanata illa manik tamanaka. Yang artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan menitipkan kepadamu. Dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus menitipkan barang kita kepada orang yang kita percayai, agar orang tersebut tidak mengkhianati kita. Sedangkan pengertian wadiah sendiri adalah suatu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun bentuk hukum, yang dijaga dengan baik dan dikembalikan apabila si penitip menghendakinya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Febi Novianton, Eksyade. Baiklah, saya akan membacakan hadis tentang mudarabah. Bismillahirrahmanirrahim. An Salihibni an Suhaibi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihil nal barakatil bai'u illa ajli wal muqadaritu wa akhlatu burra bisyairi lil baiti la lil bai'i. Dari Salih bin Suhaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang terdapat di dalamnya adalah keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh dan muqadarah, dan mencampur jagung dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Korelasi pada hadis ini secara konsepnya berada pada keberkahan. Konsep keberkahan bisa dianalogikan sebagai sama-sama ridho. Jika sama-sama ridho, maka akan ada keberkahan di dalamnya. Jadi tidak ada unsur paksaan di antara akad mudarabah ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baiklah, perkenalkan saya Sarahaya dengan NIM 1816010129 dari Eksyade. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang wadiah. Adapun dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addi amanah ilal man ihtamanah wala takhun man khalaq, yang artinya, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikanmu amanat, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dari hadis tersebut dapat kita jelaskan bahwa jika kita ingin menitipkan sesuatu, harus benar-benar kepada orang yang kita percaya, dan janganlah kita berkhianat kepada orang yang telah menitipkan amanatnya kepada kita. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Nursila dengan NIM 1816010153 dari kelas Eksyade. Hadis yang saya pilih untuk UTS yaitu hadis tentang wadiah atau titipan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man ya'tamanaka tahan man khonako. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu atau yang telah berkhianat kepadamu. Wadiah di sini dapat diartikan sebagai titipan murni satu pihak kepada pihak yang lain, individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintia Amanah Saryani, NIM 1816010151. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang hadis wadiah dalam rangka memenuhi ujian tengah semester Syarah Hadis Ekonomi. Secara bahasa, wadiah adalah meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaganya. Sedangkan secara istilah, memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Kala Rasulullah SAW, adil amanata illa man ya'tamanaka wa la takun man kanaka. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jadi di sini makna amanah yaitu ketaatan, ibadah, titipan, dan kepercayaan. Dalam hadis ini mencakup segala jenis amanah yang wajib ditunaikan, baik berupa amanah hak-hak kepada Allah, seperti menunaikan sholat, puasa, zakat, dan kafarat. Yang kedua, selanjutnya itu hak-hak kepada sesama manusia, seperti halnya barang titipan dan semisalnya. Jadi, Allah telah memerintahkan agar kita menunaikan amanah. Maka barang siapa yang tidak menunaikan amanah, Allah akan mengambilnya pada hari kiamat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahman Nopatri dari Eksyade. Hadis yang saya pilih untuk UTS adalah hadis tentang mudharabah atau kerjasama. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Su'aib radhiyallahu anhu, anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinnal barakah,
al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa qaltul burri bis-sa'iri lil baiti la lil bai'. Sarahnya adalah ada 3 perbuatan atau akad yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu jual beli yang dikasih tempo. Misalkan si A menjual rumah kepada si B, lalu si A memberi waktu selama 1 tahun untuk membayarnya. Jual beli ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah orang lain. Yang kedua, mudharabah atau kerjasama, yaitu misalkan si A memberi modal kepada si B, lalu si B mengolah modal tersebut untuk memperoleh keuntungan. Setelah mendapat keuntungan, mereka bagi hasil dari keuntungan tersebut sesuai kesepakatan awal yang mereka perbuat. Yang ketiga, jenis makanan pokok seperti gandum atau beras yang dicampuri atau dicampuri bahannya yang berkualitas dan tidak berkualitas untuk keperluan rumah dan untuk tidak diperjualbelikan. Sekian dari saya, Rahman Fatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Bila Irma dari kelas XYD. Baiklah, pada UTS kali ini saya akan membacakan hadis tentang wadiah, yaitu barang titipan. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man mahanaka. Artinya, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Dari hadis tersebut, para ulama sepakat kebolehan menitipkan ataupun menerima titipan karena manusia pada dasarnya saling membutuhkan. Rukun wadiah dan syarat wadiah. Menurut Hanafiyah, rukun wadiah yaitu ijab dan kabul. Kemudian syarat wadiah yaitu yang pertama, 2 orang yang bahkan orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan disyaratkan berakal dan mumayyiz meskipun ia belum balik. Dan kemudian yang kedua, wadiah, sesuatu yang dititipkan. Nah, barang di sini itu yang berupa barang yang dititipkan, yaitu berupa barang atau bisa dikatakan dapat disyarat terimakan. Dan biasanya barang wadiah ini bisa kita ukur dan bisa ditakar dan bisa dihitung. Kemudian syigat atau ijab dan kabul. Contohnya, saya titipkan barang ini kepada Anda. Nah, jawabannya itu saya terima. Kemudian sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syahina Fitri dengan NIM 1819010125 dari XYD. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis tentang wadiah atau titipan. Wadiah adalah menyerahkan barang kepada orang lain dengan maksud orang tersebut memelihara barang yang dititipkan tersebut. Hadis tentang wadiah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanati illa man tamanaka wala tahunna man khanaka. Dari Abi Hurairah, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberimu amanat dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa kebolehan dalam menitipkan dan menerima titipan, karena manusia membutuhkan pertolongan dari orang yang telah dititipkan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari Afriuni, NIM 1816010149 dari Eksyade, akan menjelaskan hadis tentang al-ijarah atau sewa menyewa. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtajama wa a'ta al-hajjama ajrahu. Artinya, Anas menceritakan, Nabi menyewa tukang bekam dan memberikan upah kepadanya. Jadi, sewa menyewa ada dua barang dan jasa. Misalnya, barang seperti mobil, rumah, hotel, tapi ada azas manfaat di sana, bukan maksiat. Misalkan lagi, disewa senjata untuk membunuh, disewa bom untuk menghancurkan bangunan. Itu tidak termasuk akad sewa di dalam syariat Islam. Sekian hadis yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syafitri dengan NIM 1816010134 dari Eksyade akan membacakan syarah hadis ekonomi mengenai tentang akad amanah, yaitu wadiah, titipan. Hadisnya ialah adil amanah illa man ya'tamanak wala takun man qanak, yang artinya tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikanmu amanat dan janganlah kamu mengkhianati kepada orang yang telah mengkhianatimu. Jadi dari hadis di atas dapat disimpulkan akad amanah yaitu akad tolong-menolong dan dibolehkan ketika kita bepergian lalu kita menitipkan barang kepada orang lain yang kita percayai. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rusdi dari Eksyade. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis tentang wadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addil amanat illa man ya'tamanak wala tahunna man khonak. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanat kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, dan janganlah engkau membalas khianat kepada orang telah mengkhianatimu. Jadi dapat kita simpulkan dari hadis di atas, yaitu apabila kita hendak melaksanakan transaksi penitipan harta, maka kita harus benar-benar memilih orang yang kita percayai. Dan jika transaksi tersebut telah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk saling bertakwa dengan jalan tidak saling merugikan. Baiklah, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Farhan. Anna min fasl Eksyade. Uridu akulu an hadis lil imtihan. Ainil hadis wadiah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addil amanaka ila man ya'tamanaka wala tahan manjanaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah amanat orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim. Hadis di atas telah menjelaskan bahwa orang yang telah diberi amanat harus bisa menjaga amanat tersebut dengan baik dan janganlah sampai mengkhianati orang yang telah memberikan amanah. Mungkin hadza faqat minni, sukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Asrina dari Eksyade. Hadis yang saya pilih untuk UTS adalah tentang sewa menyewa, yang mana bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim.
An Anas bin Maliki an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama ajrah, yang artinya Anas menceritakan bahwa Nabi pernah menyewa tukang bekam lalu memberikan upah kepadanya. Sewa menyewa telah ada sebelumnya sebelum zaman Nabi. Contohnya, Nabi Musa pernah disewa tenaganya oleh Nabi Syuaib untuk mengambil air. Lalu Nabi Syuaib memberikan upah kepadanya. Tidak hanya memberikan upah, Nabi Syuaib juga menjodohkannya dengan putrinya. Jadi, sewa menyewa terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama, sewa menyewa dalam bentuk barang. Contohnya, menyewa mobil, menyewa gedung. Yang kedua, sewa menyewa dalam bentuk jasa. Contohnya, kita menyewa tenaga seseorang untuk bertani di kebun kita. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelti Habibah dengan NIM 1816010131 dari Eksyade. Saya akan menjelaskan hadis tentang al-ijarah atau sewa menyewa, di mana dalam hadis ini Nabi menyewa tukang bekam dan memberikan upah kepadanya. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajama wa a'tal hajjama ajrah, yang artinya Anas menceritakan Nabi menyewa tukang bekam dan memberikan upah kepadanya. Jadi, sewa menyewa ada dua, yaitu jasa dan barang, di mana contoh sewa menyewa jasa yang telah dijelaskan dalam hadis tadi, di mana Nabi menyewa tukang bekam dan memberikan upah kepadanya. Sedangkan contoh sewa menyewa barang yaitu seperti menyewa mobil, rumah, hotel, tetapi ada asas manfaat di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Fadilah dengan NIM 1816010114 dari kelas Ekstra C. Saya akan membahas tentang wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan di saat nasabah tersebut menginginkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu yang berbunyi, Adil amanata ila mani tamanaka wala tahum man khonaka, yang artinya tunaikanlah amanah terhadap orang-orang yang kamu percayai dan janganlah hianati orang-orang yang telah mengkhianatimu. Dalam hadis ini diwajibkan untuk menunaikan amanah yang telah dibuat walaupun kepada orang-orang yang telah mengkhianati kita. Kita tetap wajib untuk melaksanakan amanah tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama Aditya Warman, NIM 1816010097 dari kelas Ekstra C. Saya akan bacakan hadis tentang amanah yang berbunyi, Adil amanaka illa mani tamanaka wala takum an kanaka. Artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu. Janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Purnamasari, NIM 1816010143 dari lokal Eksyade. Di sini saya akan memenuhi UTS dari mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi. Hadis yang saya pilih di sini adalah tentang mudharabah. Yang bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Suhaib radhiyallahu anhu. Dari Suhaib, semoga Allah meridai daripadanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia,
Salatun fihinnal barokah. Ada 3 perkara yang diberkahi. Al-bai'u ila ajalin. Yang pertama, jual beli yang diberi waktu tenggang atau tempo. Wal muqaradatu, dan yang kedua muqaradah atau mudharabah. Wal khaltul burri bisyair lil bait la lil bai'. Yang ketiga itu menggabungkan antara gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Mungkin cukup sekian video dari saya. Afwan idzan khata' fil qaulil hadis Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Anissa Ustaz. Nama saya Anissa Nurhaini dan 01011101 dari XYD. Hadis yang kami yaitu hadis mudharabah, di mana mudharabah itu di mana kerjasama antara dua orang, di mana si pemodal, di mana si pemodal dikelola oleh si pengelola. Hadisnya berbunyi Su'aib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun fihinnal barakah ila ajlin wal khaltul buri bisyair lil baiti yang artinya dari semoga Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli yang pembayarannya ada yang kedua muqaradah, yang kedua dan yang ketiga percampuran atau penggabungan dengan tepung yang dipergunakan untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Hayati dengan NIM 1816010130 dari XYD. Baiklah, saya akan memilih hadis untuk UTS saya, yaitu hadis tentang ijarah atau sewa menyewa, yakni hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajama ajrah, yakni dari Anas ibnu Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyewa tukang bekam dan memberi upah kepadanya. Sewa menyewa di sini juga dapat diartikan sebagai pemindahan hak manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yakni salah satu pihak menjadi penyewa dan pihak lainnya sebagai pemberi sewa. Sewa menyewa ada dua jenis, yaitu sewa menyewa barang dan jasa. Misalnya kita menyewa mobil, rumah atau hotel, selama di situ ada asas manfaatnya, sewa menyewa itu sesuai dengan syariat Islam. Tetapi jika kita menyewa senjata, misalnya kita menyewa senjata untuk membunuh orang dan menyewa bom untuk menghancurkan suatu bangunan, di sana tidak sesuai dengan sewa menyewa yang disyariatkan oleh Islam. Sewa menyewa juga sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya pahami. Kalau terlebih terkurangnya dalam menyampaikan materi ataupun menyampaikan hadisnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ana thalisus syarikaini malam yakun ahaduma sahibah faiza khanatu kharajatun an bainahuma. Artinya, kata Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah SAW, Allah berkata, saya pihak ketiga atau orang ketiga yang melakukan syirkat dari 2 orang syirkah, maka tidaklah pengkhianatan atau kezaliman dari melakukan akad tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Abu Hurairah. Maksud dari hadis qudsi tersebut, Allah menunjukkan jalan, mempermudahkan jalan bagi orang yang melakukan syirkah, dan Allah bagi
orang yang berbuat zalim, Allah akan keluar dari dua orang berakat tersebut. Itulah hasil dari hadis dan maupun ayat tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Riendi dengan NIM 1816010091 dari XCC akan membahas mengenai mudharabah. Mudharabah merupakan akad transaksi kerjasama antara pemilik modal yaitu sahibul mal dan pengelola yaitu mudharib. Kemudian, laba yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadis Nabi dijelaskan, An Sahih Ibnu Suhaib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fihinnal barakah al-bai'i ila ajal wal muqaradah wa ikhlatul burri bisyairi lil baiti la lil ba'i. Artinya, dari Sahih Ibnu Suhaib diterima dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang mengandung keberkahan yaitu jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, mudharabah, dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk diperjualbelikan. Dalam hadis ini kita dapat melihat bahwa dalam akad mudharabah mengandung keberkahan, di mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Maka dari itu, akad mudharabah ini diperbolehkan. Hikmah yang dapat kita lihat dalam akad mudharabah ini, dalam hadis Nabi ini adalah saling tolong-menolong, dianjurkan mencari seorang mudharib yang amanah dan bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Rahmadani dengan NIM 1816010152 dari XYD. Saya akan membacakan hadis tentang wadiah atau titipan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man ya'tamanaka wa la ta'amana khonaka. Yang artinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah diberikan kepercayaan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu atau yang telah berkhianat kepadamu. Wadiah ini adalah titipan atau amanah. Contohnya, ketika saya seorang mahasiswa dan saya tinggal di Kota Padang ketika saya kuliah, dan saya memiliki sebuah motor, dan motor tersebut tidak saya bawa, dan ketika saya ingin pulang kampung, motor tersebut tidak saya bawa ke kampung, dan saya titipkan kepada ibu kos dengan catatan saya akan mengambilnya kembali ketika saya sampai di Padang kembali. Dan para ulama berpendapat bahwa wadiah ini adalah asas saling tolong-menolong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Wulandari dengan NIM 1816010082 dari XCC akan membacakan syarah hadis ekonomi tentang wadiah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata illa man ya'tamanaka wala tahun man khonaka. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk menitipkan barang kepada orang yang kita percayai, dan orang tersebut tidak boleh berkhianat kepada orang yang telah memberikan amanah kepadanya. Jadi kesimpulannya, apabila kita menitipkan barang kepada orang yang kita percayai, maka orang tersebut harus menjaga titipan kita dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak memperoleh imbalan sedikit pun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.